Menurut sebuah hadits yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, siksa kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Seorang wanita Yahudi datang kepadanya, lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian, wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah radhiyallahu anha menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, "Ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertutur, "Sejak saat itu, tidaklah saya melihat Rasulullah mengerjakan salah, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." HR Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Menurut Isyam bin Muhammad Asy-Syarif, dalam Al-Jami' As-Sahih min Ahadits An-Nisa, hadits tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksanya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, apakah siksa kubur akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan hal ini dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruh Ibnul Qayyim. Menurutnya, ada dua pendapat mengenai hal ini, yakni siksa kubur akan berlangsung sampai malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Dan pendapat lain menyebut siksa kubur akan terputus karena amalan tertentu. Pendapat yang menyebut siksa kubur berlangsung hingga hari kiamat bersandar pada hadits Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya disebutkan sabda beliau, "Dia melakukan yang demikian itu hingga hari kiamat." Dalam hadits Ar-Rabi bin Abbas dari Abul Aliyan dari Abu Hurairah turut disebutkan tentang orang yang memukuli kepalanya dengan batu dan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada selang waktunya. Sementara itu, pendapat kedua menyebut siksa kubur akan berhenti hingga waktu tertentu dan setelah itu terputus. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siksa ini ditimpakan kepada sebagian orang durhaka yang kesalahannya ringan, sehingga dia dijatuhi siksaan sesuai dengan kesalahannya. Kemudian, siksaan di neraka diringankan, lalu ia dibebaskan dari neraka tersebut. Selain itu, siksa kubur juga bisa terputus karena doa, sedekah, istighfar, pahala haji, atau bacaan yang dilakukan kerabat, atau yang lainnya. Hal ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dilakukan orang untuk memintakan syafaat bagi orang yang disiksa di dunia, sehingga orang itu bisa dibebaskan berkat syafaat yang dimintakan baginya. Tapi ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan, karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Itu pun jika Allah berkenan merahmati orang yang dimintakan syafaat. Lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti diterjemahkan oleh Katur Suhardi. Salah satu riwayat yang menguatkan pendapat ini adalah dari Amir bin Jarir. Ia berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya. Seraya berkata, "Wahai penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari saudaramu. Wahai kaum mukminin muslimin dan muslimat, marilah kita senantiasa membaca doa supaya terhindar dari pedihnya siksa kubur." Karena Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya membaca doa agar terhindar dari siksa kubur. Berikut bacaannya. Allahumma inni a'udzubika min azabil kabri wa min azabin nari jahannama wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. HR Bukhari dan Muslim.